Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi tentang susunan pegas. Otomatis nanti ada kaitannya dengan hukum ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi dari hukum Hooke ya. Nah, ini kita akan membahas berkaitan dengan rangkaian pegas. Nah, ini masih ada kaitannya dengan hukum Hooke ya. Ini adalah rangkaian pegas atau pair. Ya, ingat bahwa hukum Hooke itu persamaannya jangan lupa ya, itu persamaannya adalah F sama dengan gitu kan min K kali X ya. Nah, min K kali delta X, min K kali delta X. Nah, ini adalah persamaan hukum Hooke ya, jangan lupa ini. Nah, sekarang untuk pegas yang disusun ada dua susunan, tiga sebenarnya, nanti seri, paralel, dan campuran gitu ya. Ini yang kita bahas sekarang adalah pegas yang disusun secara seri dulu. Maka nanti kalau ingat mas, kalau ada pegas yang disusun seri ini dan panjang seperti ini ada pegas 1 berarti K1, K2, K3, ini berarti menggambarkan konstanta pegasnya ya, dan secara seri seperti ini. Maka nanti ini KS ini adalah nama konstanta pengganti seri, konstanta pengganti. Jadi 3 buah pegas atau lebih yang digabung, yang disusun secara seri, maka nanti berlaku persamaan ini 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya. Jadi ini berlaku persamaan untuk pegas yang disusun secara seri seperti ini. Itu 1 per KS. KS ini apa? Adalah konstanta pengganti dari banyak pegas. K1 adalah berarti K1 ini ya, K2 dan seterusnya. Oke, sampai KM gitu ya. Nah, ini berlaku untuk pegas yang disusun seri. Nah, kalau paralel bagaimana? Untuk paralel jumlah saja langsung. Jadi kalau ada K1, K2, K3, K1, K3, maka langsung jumlah. Hanya K1 plus K2 plus K3 dan seterusnya. Ini adalah untuk rangkaian pegas. Nah, nanti dalam mengerjakan soal selalu berkaitan dengan ini gaya pemulih yang dinyatakan oleh Hooke ya. F sama dengan min K kali delta X adalah konstanta pegas, delta X adalah pertambahan panjang. Gitu ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba contoh soal tentang rangkaian pegas ya. Ini ada 3 buah pegas K1, K2, K3 yang dirangkai secara seri. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 600, jadi K1, K2, K3 itu 600 sama semuanya 600 Nm/meter dan beratnya W adalah 6 Newton, maka hitunglah pertambahan panjang pegas masing-masing. Gitu ya, kita disuruh menentukan pertambahan panjang masing-masing pegas. Pertambahan panjang masing-masing pegas. Oke, sekarang kita bahas. Untuk menjawab soal ini, hitung terlebih dahulu konstanta gabungan pegas dahulu. Nah, kalian disuruh menentukan konstanta pegas totalnya, gabungan dari ketiga pegas itu ya. Maka KS itu karena seri kan ini persamaannya ya, karena untuk pegas seri itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 sama tambah 1 per K3. Ini adalah untuk persamaan untuk pegas seri. 1 per KS sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 600 ditambah 1 per 600. Berarti sama dengan 1 per KS sama dengan 3 per 600. Kalau mencari KS tinggal balik saja, berarti 600 per 3 gitu kan? Ini kan 1 per KS, ini 3 per 600, maka kalau mencari KS tinggal balik, berarti 600 per 3 sama dengan 200 Nm/meter. Ini baru ketemu konstanta penggantinya dari 3 buah pegas yang seri. Selanjutnya untuk menghitung pertambahan panjang pegas, gunakan hukum Hooke ini. Menggunakan hukum Hooke gitu. Makanya hukum Hooke harus selalu diingat. Nah, hukum Hooke ini ya. Yaitu delta X. Nah, hukum Hooke kan samaan kita jangan lupa delta X itu
gembok ini ya, sama dengan gitu kan, K kali delta X gitu. Oke. Nah, kali delta X, maka kalau mencari delta X yang maksudnya pertemuan panjang, ini K adalah konstanta, delta X adalah pertemuan panjang, maka pertemuan panjangnya adalah delta X sama dengan ini tinggal balik saja. Ini pindah ke sini kan, jadi pembagian F per KS. Kalau ini total berarti total seri kan ini ya, jadi ini serinya berarti F per KS gitu. Maka delta X sama dengan 6 per 240,03 meter. Jadi pertambahan panjang pegas sebesar 0,03 meter atau 3 cm. Jangan lupa ini nanti ketemunya dalam meter ya, dibuat dalam senti. Oke, mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya saya beri contoh soal ya, yaitu contoh soal susunan paralel pegas. Ini dua buah pegas identik disusun paralel seperti gambar. Ini ada dua pegas ya, K1, K2, kemudian digantungi beban M. Jika massa beban 200 gram dan dua bekas bertambah panjang 1 cm, hitunglah konstanta masing-masing bekas. Jadi ini bebannya 200 ini. Kemudian ini bertambah panjang berarti delta X gitu ya. Oke, langsung kita bahas ya, kita selesaikan. Pada soal ini ketahui M berarti massa 200 gram, maka dibuat dalam kilogram dulu, berarti 0,2 kilogram. Oke, bersifat gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Dan delta X berarti ini adalah sama dengan 1 cm berarti 0,001 meter. Ya. Kemudian untuk menjawab soal ini, hitung terlebih dahulu konstanta gabungan kedua bekas. Maka hitung dulu konstanta gabungan. Bagaimana? Gunakan hukum Hooke dulu. Gunakan hukum Hooke. Bagaimana itu? F sama dengan ya, K kali delta X gitu ya, jangan lupa. Nah, maka delta X nya sudah ada nih, delta X nya sudah ada, maka K nya ini berarti K total gitu ya. Maka berarti ketemu, kalau mencari K total berarti K paralel gitu ya, K total ya, berarti K kan sama dengan tuh berarti nah, K sama dengan F per delta X gitu. Oke. Nah, F-nya mana? F itu karena di situ yang ada adalah beban, maka katanya berarti berat. Nah, berarti F-nya adalah F berat. F-nya sama dengan F berat. Nah, berarti W sama dengan W. Nah, berat beban sama dengan M kali G. Massa beban kali G percepatan gravitasi. Nah, kalau kita lihat ini persamaannya. Nah, F per delta X sama dengan M kali G per delta X. Itu asal muasalnya. M-nya ini adalah 0,2, G-nya adalah 10. Dibagi delta X-nya adalah 0,001 ini. Jadi K totalnya adalah 2000 Newton per meter. Nah, karena dua buah bekas ini adalah identik, maka konstanta kedua bekas sama. Sehingga nanti K total, K1 sama dengan K2 sama dengan K. Maka ingat bahwa rumus untuk paralel itu, untuk rangkaian paralel itu adalah Kp sama dengan K1 plus K2 gitu ya. Ingat ya, ini untuk karena pegasnya identik, maka besarnya K1 dan K2 sama. K1 berarti K1, K2 berarti K2. Karena identik berarti maka nanti sama besarnya. Nah, kita punya persamaan untuk rangkaian paralel, K totalnya itu Kp sama dengan K1 plus K2. Nah, berarti sama dengan 2K ya. 2K. Maka tinggal masukkan K paralel itu adalah maka kita masukkan nanti ini. Jadi K paralel kan gitu ya. K paralel kan gitu ya. K paralel sama dengan itu ya. 2K ya. 2K. Kita mencari K-nya ini. K paralelnya berapa? K paralelnya adalah ini. Ini 2000 gitu. 2000 ya. Sama dengan 2K dulu. Nah, maka K-nya ini. K-nya adalah ini loh ya. Itu. Berarti sama dengan 2000 per 2 sama dengan 1000 Newton. Jadi konstanta masing-masing bekas K itu adalah 1000 Newton per meter. Oke, mudah. Oke, baiklah. Kita coba mengerjakan contoh soal ya. Ini ada contoh soal susunan bekas
campuran, ada seri, ada paralel ya. Tiga bekas identik masing-masing punya konstanta elastis 200 Newton per meter. Ya, disusun seri paralel seperti gambar bawah ini. Pada ujung di bawah susunan pegas digantungi beban W, sehingga pegas bertambah panjang 1 cm, maka berat beban W adalah jadi T. Oke, ini seperti itu ya. Maka sekarang kita coba ketahui dulu. Nah, konstanta pegasnya K1, K2, K3, sama ini kan pegasnya ada 3. K1, K2, K3. Nah, di sini besarnya sama, berarti ini 200. Nah, ini 200, ini 200, ini 200 ya. Nah, maka pertambahan panjangnya berarti delta X ini. Ini adalah X atau delta X. Nah, ini delta X ya. Nah, oke, ini delta X gitu ya. Atau X boleh ya. Sama dengan 1 cm. Dibuat dalam meter berarti 0,01 meter. Jangan lupa 1 meter itu 100 cm. Maka ditanya berapa berat beban W. W di sini berapa? Ya. Cara mengerjakannya maka harus dicari dulu K totalnya. Jadi ini dari sistem ini cari K totalnya dulu. Nah, konstanta totalnya berapa? Maka dibuat ini karena ini campuran, maka ini dicari dulu. Nah, yang ini, yang paralel ini dicari dulu. Maka menjadi KP, konstanta pegas paralel. Konstanta pegas paralel begitu. Jadi ini susunannya. Jadi KP, kemudian ini K3. Bagaimana cara mencari konstanta pegas total untuk susunan pegas paralel yang ini? Langsung dijumlah, jangan lupa. Langsung dijumlah ya. K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Langsung K1 tambah K2 sama dengan 200 plus 200 ya. K1 200, K2 200, berarti sama dengan 400 Newton per meter. Nah, ini untuk yang paralel. Nah, kemudian susunannya menjadi seperti ini kan, KP tambah K3, maka ini adalah susunan seri. Ya, yang ini adalah seri. Nah, maka nanti menjadi K total atau K saja. Ini menjadi K saja. Nah, atau K total boleh ya. K total atau K saja. Berarti maka kita gabungkan 1 per K, karena susunan seri itu kan begini. 1 per K sama dengan 1 per KP, ini 1 per KP ditambah 1 per K3 ini. Gitu kan? Nah, tinggal masukkan saja. KP-nya berapa? Tadi 400 masukkan ya. 400 ya, KP-nya ada 400. Kemudian K3 berapa? 200. Berarti 1 per 400 ditambah 1 per 200. Disamakan penyebutnya 400 semua. Maka menjadi disamakan penyebutnya ya. Nah, teman-teman menjadi 400. 400 bagi 400 1, berarti 1 kali 1 1 gitu. Terus kemudian 400 bagi 400 1. Terus kemudian 400 kali 2 bagi 200 ya. 400 bagi 200 berarti 2 kali 1 berarti 2. Maka 1 per 400 ditambah 2 per 400. Maka hasilnya adalah 3 per 400. Jadi yang sampai sini kalian harus bisa ini disamakan penyebutnya. Tadi 400 kali 200 ya. Maka penyebutnya adalah 400. Nah, oke, maka hasilnya adalah untuk 1 per K sama dengan 3 per 400. Maka kalau mencari K tinggal balik saja. Nah, kembali berarti K atau konstanta pegas total dari mulai K1, K2, K3 itu adalah 400 per 3. Ini yang ketemu adalah K totalnya. Jadi konstanta pegas total. Nah, kita kan disuruh apa? Mencari berat nih, mencari berat W ini. Nah, berarti gunakan apa hukum? Hooke ini. Kita gunakan hukum Hooke ini. Bagaimana? F sama dengan K kali delta X gitu ya. Kita ingat ya. F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya sama dengan W, ingat. Karena di sini gaya yang mempengaruhi beban, mempengaruhi pegas sehingga molor itu adalah beban W ini. F. Jadi F-nya sama dengan W, gayanya sama dengan berat itu. Sama dengan K kali delta E. Begitu kan? Maka nanti menjadi berapa? Berarti yang kita cari adalah apanya? W-nya ini kan, F-nya kan. Nah, kita masukkan K-nya sudah ketemu tadi. 400 per 3. X-nya berapa? 0,01. Nah, 0,01. Nah, kita masukkan berarti kita kalikan ya. Maka hasilnya berapa? 4 per 3 Newton. Jadi gaya berat beban yang mengakibatkan pegas bertambah molor itu adalah 4 per 3 Newton. Oke, mudah bukan? Oke, untuk sementara ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, selamat bertemu dengan video-video segalanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, pembelajaran adalah perubahan apapun